bukti ini ya 709 dokumen ini itu sudah kami pelajari. Justru saya selalu bilang, ya selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini sebelum sidang ya, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini. Eksepsi dikabulkan ini good news atau bad news, Dok? Ya semuanya begini ya, semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika saya mendengarkan, saya menyimak pada saat hakim menyampaikan apa yang beliau sampaikan pada saat itu, ya pikiran saya kan selalu pada aspek mitigasi risiko. Artinya risikonya itu kan bisa diterima, bisa ditolak. Dua-duanya kan risiko. Kalau diterima risikonya apa, kemudian kalau ditolak risikonya apa. Dan seperti biasanya karena saya ini adalah yang terbiasa konteksnya itu dalam konteks penelitiannya, saya selalu berpikir pada posisi prediksi. Worst skenario-nya apa, seperti itu. Worst skenario-nya ya sidang, kan begitu kan. Ya sudah, jalankan, memang karena sudah masuk dalam tahapan sidang, ya sudah, jalankan saja sidang. Dan kami kan senang sekali, andai kata misalnya worst skenario terjadi ya, karena sudah berhari-hari ya Pak Al-Katiri ya. Berhari-hari sejak kami menerima tumpukan BAP itu sekitar mungkin lebih dari 10.000 halaman, kita sudah pelajari sama-sama dan kita sangat bersemangat andai kata sidang memang berjalan gitu ya. Tetapi qadarullah, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki hal yang lain. Jadi eksepsi kami diterima, ya sudah gitu. Jadi kalau ketika eksepsi kami diterima, ya saya akan berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri karena ada 9 sidang yang akan berjalan kan terkait dengan ijazah ini ya. Kemungkinan besar saya akan dihadirkan seperti CLS waktu di Solo sebagai ahli, maka saya sudah mempersiapkan diri ya. Jadi 709 dokumen ini kan kami sama-sama sudah pelajari selama 1 tahun. Kurang lebih 449 hari ya sejak tanggal 30 April 2020. Jadi saya bersama dengan para advokat kami sudah lebih dari siap sebetulnya untuk sidang. Tetapi ya Allah menghendaki bahwa pada hari ini ada sebuah keputusan terbaik yang didatangkan langsung oleh Allah, yaitu dalam bentuk eksepsi kami diterima. Tapi yang paling menarik adalah dari pihak Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa JPU punya kesempatan untuk melakukan revisi terkait dengan hasil sidang tadi. Sebetulnya kalau saya boleh sarankan ya, selama ini kan udah sering berkomunikasi dengan sangat baik dengan Bang Rifai, dengan Bang Firmanto gitu ya. Saya gini, nggak usah harus fokus energinya kepada persoalan ini yang udah selesai pada hari ini. Karena ada yang saya sudah data ya, beberapa request, ada 9 sidang yang akan berlangsung yang terkait dengan ijazah ini. Jadi Bang Rifai itu akan sangat sibuk untuk menjadi pembela Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya lebih baik fokus saja dengan sidang-sidang yang akan berjalan ya. Di Barreskrim kami juga sudah mendengar bahwa ada laporan polisi yang memang sudah akan diproses ya. Itu Bang Rifai pasti akan sangat sibuk. Jadi lebih baik begitu. Jadi sidang ini selesai dengan saya, selesai. Kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo, kan Bang Rifai juga akan sibuk juga. Nanti ada 9 sidang yang lain dan sidang yang lain itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga ada di Solo, ada di Semarang, ada di Jogja. Pokoknya sibuk sekali deh. Jadi intinya ini adalah good news ya untuk Anda, eksepsi dikabulkan? Iya tentu saja. Tentu saja, Anda selalu menerima ya apapun itu. Saya selalu sampaikan bahwa kalau eksepsi ini diterima, saya akan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau eksepsi ini ditolak, saya akan mengucapkan Bismillah. Dan yang terjadi, saya mengucapkan Alhamdulillah. Oke, Mbak Rifai, sepertinya Anda sangat sibuk nih ke depannya. Iya. Ya, kembali lagi sebenarnya kenapa pilihan perkara pidana ini, karena memang kami melihatnya disinilah bisa dilakukan pengujian secara material. Sementara kalau gugatan-gugatan perdata, CLS seperti yang sudah-sudah ya, pertama di banyak putusan justru dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap ini kompetensi petun misalnya begitu. Kedua, kalaupun masuk, memang itu perkaranya hanya diperiksa secara formal. Itulah perbedaannya perkara perdata tun dibandingkan dengan perkara pidana. Jadi memang Pak Jokowi sendiri juga waktu membuat laporan dulu kan boleh dibilang beliau sendiri sangat prihatin. Artinya terpaksa menggunakan upaya hukum ini. Tapi di satu sisi beliau juga sudah menyatakan beliau hanya ingin diuji soal keaslian ijazah gitu ya. Nah terkait dengan misalnya pun terbukti, beliau akan menyatakan di sidang akan memaafkan dan juga misalnya kalau sampai juga harus dinyatakan bersalah, beliau akan memohonkan agar dimaafkan dan kalau misalnya pun harus dihukum yang seringan-ringan ataupun dengan putusan yang tidak bersifat pemidanaan, tidak bersifat penjara. Jadi sekali lagi nggak ada maksud untuk mempidanakan atau apapun, lebih kepada forum yang bisa menguji material hanya itu. Nah, terus kedua, sebenarnya ada satu hal, kalau memang kita nggak lanjut, ada satu hal juga yang menarik nih. Saya men-challenge lagi Bu Tifa nih. Apakah mungkin kita gunakan saja RG Bu? Jadi kalau RG itu kan mungkin win-win gitu ya. Mumpung ini barang sudah kembali lagi ke penuntutan,
Dan kalau bicara penuntutan dan penyidikan kan kita menggunakan KUHP lama. Di pasal kepelihan. Dan pasal KUHP lama. Kenapa harus RJ Bang? Karena sudah dikatakan oleh Dr. Sudah Tifa akan batal berjuang. ini. tetap Karena kalau RJ berjuang. dia sepakat. Oke. Sepakat kedua belah pihak dan win-win. Dan saya pastikan itu akan berhenti. Anda mau RJ? Karena Dokter? dimungkinkan RJ di tahap penuntutan loh ya. Beda RJ di persidangan ya. Oh, Di beda penuntutan ya? nggak- Jadi ini Jadi kalau sah. di penuntutan selesai dia tidak akan maju sidang. Oke, gimana tanggapan Anda, Dokter? Gini ya, saya tuh sejak 29 Januari 2025 tuh sibuk sekali menerima permintaan RJ ya. Oh, Mulai dari teman-teman Mas Ade, bahkan dilakukan di Polda, dilakukan di maunya ketemu di restoran, kemudian juga berkali-kali ya. Pak Alkatiri, kita berdua sibuk sekali menerima permintaan RJ. Salah satunya Ayolah Bang dong. Ade itu? Enggak, Oh, enggak temen ya? Oh, Saya timnya bilang Bang Ade. temen, enggak Bang Ade, enggak. Bang Ade baik. Oke. Ya itu, lalu kemudian tahapan setelah para teman-temannya Bang Ade ini udah selesai, lalu kemudian ketika kita pelimpahan itu juga kejaksaan juga menawarkan kepada kami untuk RJ. Lalu kemudian setelah kami mengikuti sidang, pada sidang perdana juga hakim menawarkan RJ dan berkali-kali juga kami sampaikan kami menolak RJ itu. Sebab apa? Tidak ada yang perlu saya mintakan maaf, ya. Karena apa? Bukti-bukti ini ya 709 dokumen ini itu sudah kami pelajari. Justru saya selalu bilang, ya selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini sebelum sidang ya, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini, kasihan saya bilang. Beliau akan bolak-balik untuk hadir selalu kepada persidangan karena beliau jangan lupa, beliau itu sebagai saksi pelapor, beliau wajib untuk hadir dan akan kami tanyai 709 dokumen yang sudah kami data tuh menghasilkan 2.000 lebih pertanyaan. Lalu jika Ya. persidangan ini Nah. dihentikan, Pak Jokowi tidak hadir, bagaimana Anda melihat ini? Ya, Pak Jokowi harus siap-siap juga karena 9 tuntutan laporan yang sudah kita juga dengarkan dari beberapa pihak itu nggak melulu perdata, nggak melulu citizen lawsuit ya, ada beberapa pidana juga gitu ya. Jadi saya pun juga udah siap-siap untuk menjadi ahli dan tentu saja saya akan memberikan yang terbenar, saya akan memberikan yang teradil, saya akan memberikan yang terjujur, terutama dalam hal posisi saya untuk memberikan penjelasan scientific base terkait dengan 709 dokumen ya. Oke. Boleh Mbak saya Ade. lanjut nggak? Oke, boleh. Lanjut sedikit? Saya mau tanya tanggapan Bang Ade dulu Oh, sedikit. boleh, silakan, silakan. Meskipun nanti apabila memang persidangan ini berhenti begitu ya, Pak Jokowi juga tetap harus siap-siap karena masih ada 9 yang sudah. persidangan lagi Iya. yang harus dihadapi. Bukan saya ya, tapi kan Ada banyak. ya, saya udah berkali-kali sampaikan. Kalau Tifa sampai sidang akan muncul Tifa 1, Tifa 2, Tifa 3, Tifa 4, Tifa dan ini udah terjadi. Oke, Ini silakan sudah tanggapannya Bang Ade. terjadi. Ya, Mbak ya, kalau kita berbicara terkait sidang, tentunya itu adalah konsekuensi bagi Pak Jokowi ketika melaporkan tentu dia harus siap. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi juga nggak sabar kok untuk menantikan ini. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini akan lama, saya rasa energi Pak Jokowi juga masih cukup untuk mengikuti itu. Tetapi kalau dikatakan ada 2.000 pertanyaan dan lain sebagainya, kan tidak begitu prakteknya. Bahwa semua pertanyaan itu harus dijawab dalam peradilan itu kan bisa keberatan juga. Artinya kita untuk berupaya seolah-olah hati-hati loh Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak takut dengan hal itu. Kita juga sudah. Terus kemudian dikatakan berhenti. gini. Apakah ini berhenti? Ketika kemudian ada Oh, interupsi. Iya, silakan. Saya Bang Ade, ini saya bicara sebagai dokter. Saya bicara Monggo, sebagai silakan Bu dokter. Tifa, saya biar saya jadi- jelaskan dulu bahwa Ya. Pak Jokowi tidak akan pernah gentar juga untuk urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah harkat dan martabat beliau. Ya kan? Interupsi ya. Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau didatangin yang di sudah kuburan, berbulan-bulan, ya kan? sejak berbulan-bulan Sampai saya marwah sudah keluarga pun sampaikan. dibawa-bawa Kita sama harus kasihan Mbak kepada Tifa Pak Jokowi gitu loh. Widodo. Jadi kita harus artinya- kasihan kepada usia beliau yang tidak sudah perlu dikasihani lansia. Pak Jokowi Widodo, yang kita Nah, kasihani, yang kita kasihani justru Zolim. ibu, justru Zolim ibu yang ini kita Bang Ade. kasihani. Oke. Sudah bukan Ken- advokatnya Pak kenapa Jokowi saya bilang Widodo. begitu? Beliau Karena ingin ibu yang terus- harus ingin sebenarnya terus agar konsentrasi dan kasus ini mengatakan berjalan. bahwa ini sudah selesai. Bagaimana bisa selesai? Oke. Lihat Punya aja kemanusiaan. nanti. Artinya begini, saya interupsi, saya Mbak bicara ya, dengan Bang Rifai bahwa aja yang advokat kemudian- langsung dari Pak Oke. Jokowi. bahwa kemudian persoalan ini tentu masih ada
pasal yang mengatur pengen manggung bahwa terus bisa kan nggak orang diperbaiki ini, nggak? Pak Bang. Oke. Diperbaiki nggak atau tidak, ya kan? Mbak Ade, bagaimana Anda yakin bahwa Pak Jokowi ini siap? Siap. Karena Beliau di beberapa mengatakan langsung. perjumpaan kami sama Pak Jokowi, kita selalu mendiskusikan hal tersebut bahwa tidak ada masalah. Concern dari Dr. Tivo terkait dengan kesehatan beliau seperti apa, Bang Ade? Pak Jokowi sekarang 99% Sehat. udah pulih. Oke, Dan oke. baik. Interupsi. Oke, baik, silakan Bang. Enggak, tadi tertarik masalah pertanyaan yang mau 1000 mau. Pertanyaan hakim tidak bisa membatasi, itu hak. Kalau emang belum selesai, kami pernah menanyain satu orang itu berhari-hari karena belum selesai, minggu depan datang lagi. Itu pernah. Jadi bukan mengancam ya. Ini berdasarkan pengalaman. Ya, kemudian seperti contohnya putusan tadi itu kan membuktikan bahwa di situ itu Bu Tifa ini benar secara formil ya minimal, ya kan? Dan secara moral juga gitu loh. Dakwaan Tapi itu bukan berarti pembuktian benar atau salah, Bang. Bang Al-Kartiri, interupsi sebentar. Bang Al-Kartiri artinya jangan kalau ngomong unsurnya itu tidak seolah-olah putusan setelah itu adalah penyelesaian perkara tidak bersalah. tapi bayangkan putusan akhirnya itu tidak, bilang itu apa? dakwaan Batal yang demi dinilai hukum. oleh hakim bahwa itu obskur atau tidak jelas. Batal demi hukum atau tuh kurang ngerti nggak? cermat. Batal Kenapa? demi hukum itu Sudah pemahaman dijelaskan masyarakat bahwa batal demi hukum aturan itu karena adalah adanya dianggap tidak ya, ada. transformasi antara KUHP lama ke KUHP baru sehingga tentu disinilah kecermatan Putusan diperlukan. akhir daripada Gitu loh. hakim itu, tanya Mbak Arifah ini yang datang, adalah batal demi hukum. Apa artinya? Dianggap tidak ada itu dakwaan. Nggak ada. Batal demi hukum. Berarti JPU Oleh juga sebab tidak itu, bisa melakukan revisi terhadap hal ini? secara formil dan moral, ini benar. Oke. Tapi bukan berarti apa ya? Kan konteksnya Tapi beliau pada ini surat tetap dakwaan, meyakini. Bang Al-Kartiri. Beliau ini tetap Interupsi. meyakini Kan itu bahwa konteksnya memang pada surat dakwaan khususnya pada foto itu bermasalah. yang Oke. dikatakan Bukan batal, berarti dengan tetapi adanya bukan ini masuk pada selesai. pokok perkara dan Ya. pembuktian, Ya. gitu Itu loh. kan Kita juga harus memberikan pembelajaran faktanya kan hukum tidak kepada sampai masyarakat. pokok gitu. perkara. Bagaimana fakta hukumnya, Bang Rifai? Oke, jadi pertama sebagai sesama rekan sejawat saya perlu mengapresiasi Bang Al-Kartiri Iya. dan tim Oke. karena sebagai pengacara Bu Dokter beliau berhasil mengkoreksi dakwaan jaksa. Oke. Itu perlu kita apresiasi. Inilah fungsi pengacara melakukan check and balances terhadap penegakan hukum yang berjalan. Oke. Sekalipun kami dalam posisi berbeda, kami tetap harus mengapresiasi. Oke. Dan kami menghargai betul putusan pengadilan ini sebagai bentuk koreksi agar kedepannya dakwaan ini bisa disempurnakan. Oke, berarti Anda setuju Sejujurnya- bahwa ini cacat ya? Memang saya melihat ada persoalan penggunaan delik yang sama. Oke, ya. delik. Kita akan bahas lengkapnya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Interupsi.